Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azet di sini dan kamu di sana. Kita mau bahasin gerak parabola. Ayeuna kelas 10 SMA. Yuk, cus, gaskeun. Ya, gerak parabola yang kita omongin gerak parabola atau proyektil versi ideal ya, karena dianggap tidak ada angin yang bikin jadi geraknya itu trayeknya tidak simetris. Artinya kita ngomongin trayeksi gerak parabola itu simetris sempurna seperti ini ya. Awas jangan salah kaprah, ini bukan setengah lingkaran ya, tapi ini adalah parabola. Oke. Kenapa sih bisa ada trek seperti ini? Oke, penyebabnya adalah gravitasi. Sebenarnya kita punya punya orientasi awal arah itu adalah diagonal, tapi karena ada gravitasi yang mempengaruhi gerak, karena gravitasi di sini maksudnya medan berarti punya pengaruh itu akan memberikan gaya gravitasi sehingga gaya menyebabkan arah gerak bendanya itu jadi melehoi seperti ini. Ya, oke. Dan bisa dibilang gerak parabola itu gerak dua dimensi, beda dengan gerak lurus di pembahasan sebelumnya yang cuma satu dimensi di sumbu X doang atau di sumbu Y doang. Nah, gerak parabola tuh dia dua-duanya langsung ya. Jadi nanti dia tambah jauh sisi horizontalnya, dia juga tambah jauh sisi vertikalnya. Tapi karena ada medan gravitasi, posisi tingginya itu nanti dia bakal nambah jauh, tapi juga nanti balik lagi karena ada ya tadi gravitasi ya. Nanti otomatis bakal akan tercapai yang namanya tinggi maksimum ya. Jadi ada istilah nanti tinggi maksimum dan jarak maksimum ya. Kalau mau disimpelin sebenarnya pembahasan gerak parabola tuh ya masih mainan hal-hal lama ya, mainan GLB sama GLBB ya gitu. Dan otomatis rumusan-rumusan alias persamaannya juga bakal masih pakai GLB sama GLBB. Hanya saja karena ada dua orientasi arah, perlu keterangan di indeksnya. Seperti halnya misalkan V0 sama VT, berarti nanti ada V0X sama VTX. Sama loh kalau dalam sumbu X, karena dalam sumbu X itu akan akan dipengaruhi atau akan memakai konsep-konsep GLB, di mana kecepatan tetap sehingga kita cuma punya satu persamaan, yaitu persamaan posisi dari V0X kali T. Ini V0X nya boleh loh diganti VTX ya, karena mereka itu adalah sama. BTW, V0X atau VTX itu apa sih? Nah, V0X itu adalah proyeksi dari V0 yang diagonal alias yang membentuk sudut elevasi. Jadi V0 itu karena dia miring, gak ada di sumbu Y sama gak ada di X, kita bikin di konsep vektor, maka dia punya proyeksi di sumbu X namanya V0X sama di sumbu Y namanya V0Y. Seperti yang kita udah pelajari di vektor, nanti jadi V0X tuh V0 cos alpha. Kalau kita tarik vektor V0 nya ke sumbu Y jadilah V0 sin alpha ya. Jadi nanti di di sumbu Y, di mana kita akan memakai konsep-konsep GLBB dalam rumusannya, maka ya kita harus kasih indeks Y-nya juga ya. Terus jarak yang tadinya h atau s kita kasih nama jadi y, yaitu maksudnya adalah posisi dari sisi vertikal atau ketinggian ya. Ini plus minus ya sebenarnya ya, fleksibel aja. Kalau kalian geraknya melawan gravitasi, nanti pakein dia negatif, dan kecenderungannya parabola itu ya ngelawan gravitasi, berarti di sini dikasih negatif ya. FYI ini kan nanti pada suatu titik dia akan mencapai tinggi maksimum, di mana dia udah nggak lagi nambah kecepatan ke atas, ke bawah juga kagak, alias abis tuh kecepatan sumbu Y-nya. Nah, ketika sumbu Y udah nggak punya kecepatan, bukan berarti dia nggak punya kecepatan, dia masih punya kecepatan tapi di sumbu X doang ya, di sumbu X doang, sehingga nanti dia masih bisa bergerak ke kanan atau ke samping ya. Perlu diingat poinnya adalah saat tinggi maksimum itu saat dimana kecepatan sumbu Y-nya 0 ya. Jadi kalau kita balik, kalau ada suatu lokasi kecepatan sumbu Y-nya 0, maka bisa dibilang lokasi tersebut adalah di tinggi maksimum ya. Seperti itu. Lanjut, nanti kan ceritanya ada V0, nanti kita juga bisa bikin VT. Contoh VT-nya di sini nih ya. VT di sini otomatis nanti lagi nunjem karena OTW ke bawah. Kalau kita proyeksiin, berarti kita punya yang namanya VTX sama VTY ya. Ini VTX, ini VTY ya. VTX nanti sama aja dengan V0X sebesar V0 cos alpha. Tapi kalau VTY nanti kita cari dengan V0Y plus minus GT ya. Kalau kita punya nilai VTX sama VTY, pengen tahu VT-nya berapa, ya berarti kita cari resultan dong ya. Biasa kayak dulu mainan vektor gitu ya.
Dan overall kita kalau mainan gerak parabola biasanya ditanyain 4 hal ini nih. Tinggi maksimum, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum, jarak maksimum, sama waktu yang diperluin buat dari awal sampai ke jarak maksimum. Ada yang menarik di sini. Kita hemat, sebenarnya ada 4 tuntutan rumus singkat ya atau shortcut yang sebenarnya ini rumus dari GLBB lagi gitu, dari GLB juga gitu. Tapi kalau mau dibikin singkat ya seperti ini ya mangga gitu. Paling saya mau jelasin ini aja nih, waktu yang dibutuhin buat nyampein ke jarak maksimum. Sebenarnya gini, kalau kita punya waktu dari sini sampai ke puncak, itu sama loh dari puncak nyampe ke dasar lagi. Itu namanya Tmax yang bisa dicari pakai 2 persamaan ya. Oke, di sini V0Y, kalau dapat data alfanya maka bisa pakai rumus ini. Kalau nggak ada data alfanya, biasanya dia ngasih tahu tinggi maksimum. Berarti ini H nih, tinggi maksimum nih. Karena T saat Y max berarti otomatis H-nya H maksimum ya gitu. Ulang, jadi dari sini menuju puncak dan dari puncak menuju ke sini itu waktunya sama. Karena di sini trayeknya simetris. Pola gerakannya simetris dari awal ke puncak sama puncak ke awal. Makanya pas nyari TX max dari awal sampai ending, kita bisa ngaliin aja TY max dengan dikali 2 ya. Karena memang ya segini itu adalah 2 kalinya set gitu ya. Oke. Terus ini rada-rada trik ini ya. Y max sama X max rumusnya rada-rada mirip. Nah, kalau boleh saya usulnya gini nih. Kalau X max itu ceritanya dari sini sampai sini itu menjangkau 2 sudut ya. Menjangkau 2 sudut, makanya nanti sudutnya dikali 2 nih. Sin 2 alfa ya. Sin 2 alfa nanti bisa kita convert jadi persamaan yang diatur sama trigonometri, tapi kita ketemuannya nanti di soal aja ya. Kalau sin kuadrat alfa mah tinggal sin alfanya berapa, terus nanti dikuadratin. Contoh, sin 45, berarti nanti sin kuadrat alfanya adalah ya setengah akar 2 dikuadratin, yaitu 2/4 ya gitu. Oke, ini materinya sederhana sebenarnya, masalah pengulangan saja dari gerak lurus beraturan sama gerak lurus berubah beraturan. Silahkan diplototin dan enaknya sih kita cus ke soal ya. Misal nih, dia minta lamanya bola di udara adalah, BTW lamanya bola di udara berarti kan dari posisi awal sampai ke posisi akhir dong ya. Dari tanah balik lagi ke tanah kayak kita manusia gitu ya. Berarti ini namanya adalah lama itu waktu, berarti dari di udara itu ya namanya menjangkau jarak maksimum. Yang kita cari itu namanya TX max ini ya mah ya. Waktu untuk dari awal sampai ke akhir, dari tanah balik ke tanah lagi. Yang tadi katanya 2 kali TY max ya. Dan kita punya alfa, berarti kita pakai aja rumus yang TY max-nya itu nih, TY max-nya pakai yang V0Y per G ya. V0Y-nya adalah V0 sin alfa ya. Jadi jawabannya yang B ya. Bukan, 2-nya di atas kali, berarti yang C ya. Karena ada 2 kalinya nih. 2 kali V0 sin alfa dibagi G. Lanjut, nomor 2. Dia nanya lagi berapa lama, berarti nanya waktu sampai tiba kembali tanah, berarti TX max lagi tuh ya. TX max berarti ya anggap OB tuh O-nya awal, B-nya akhir gitu ya. Jadi 2 kali TY max. TY maxnya kita pakai rumus yang akar 2H max karena ada kata-kata Y maxnya 45. Dengan data Y max kita pakai rumusnya yang akar 2H max per G. Cepatlah 6 second. Next. Nah, di sini ada pesawat terbang bergerak mendatar. Dia lokasinya ada di suatu ketinggian di mana geraknya mendatar. Maka kita bisa simpulin dia nggak punya kecepatan di sumbu Y di sini nih. Posisi di mana dia nggak punya kecepatan dalam sumbu Y, berarti posisi tersebut adalah Y max. Nih, 500 meternya adalah Y max ya. Jadi kalau pengen dapetin X, jarak dari A ke B, A-nya misalkan di sini, B-nya ke sini, ya pakai aja GLB karena karena yang kita cari itu variabel X. X itu berarti GLB ya. Berarti rumus GLB satu-satunya adalah Vx kali T. Vx-nya V0 cos ya. Cosnya nggak ada ya. Tapi kan kita udah tahu Vx-nya. Vx-nya adalah 200. Kok tahu sih Vx? Karena ada kata mendatar. Kalau mendatar berarti V-nya pasti Vx ya. Vx. Nah, dapetin T yang ini adalah TY max. Karena tadi saya bilang dari bawah nyampe pucuk, dari pucuk sampai bawah itu waktunya sama, namanya waktu untuk mencapai Y maksimum. Dan di sini kita punya Y maksimum loh, dengan alasan di sini kecepatan sumbu Y-nya 0. Artinya posisi ini Y max, maka waktunya juga namanya waktu Y max.
Jadi kita cari waktu Y max dengan akar 2H per G. 2 kali GoP dibagi 10. Jadi T-nya adalah segitu, yaitu 10. Jadi 2000 kalau kita kaliin sama V0X-nya. V0X-nya ini 200 ya. Oke, lanjut. Kita akan punya pertanyaan akhir kecepatan awal benda saat dilempar dengan kecepatan awal V0 yang mau ditanya dan sudut elevasi 60 derajat. Oke, dia ngasih tahu mencapai tinggi maksimum jarak mendatarnya 10 akar 3. Oke, berarti ini adalah X untuk jarak maksimum. Ya, X untuk tinggi maksimum itu adalah setengahnya dari X max. Ya, tadi kan kalau X max ini dari tanah balik lagi sampai tanah. Berarti kalau jarak sampai ke pucuk doang, artinya ya setengahnya dari jarak maksimum gitu. Jarak maksimum sendiri kan rumusnya seperti ini nih. Dan sin 2 alfanya kita jabarin jadi, wah ketutupan foto saya ya, maaf. Sin 2 alfanya itu bentar, nah sekarang kelihatan ya, 2 sin alfa cos alfa ini kata trigonometri, cenah begitu ceritanya ya. Jadi ya kita masukin aja nih ke sin 2 alfanya, 2 sin alfa cos alfa. Jadi setengahnya ini akan dicoret sama angka 2 ini. Jadilah di bawah itu setengahnya hilang, di atas juga 2 sin alfa cos alfa, 2-nya hilang. Ya, dari sini kita bikin V0 kuadrat sama dengan ya. Tuh, pas udah bikin V0 kuadrat sama dengan, kita kopas angka-angkanya. Dapatlah V0-nya 20 meter per second. Ini masalah matematik. Fisikanya cuma nyampe sini nih ya. Konsep buat ya sadar pakai rumus apa. Itu fisikanya di situ doang. Lanjut, kita punya pertanyaan posisi peluru. Berarti posisi peluru di sini yang bergerak secara parabola otomatis punya dua orientasi X dan Y. Kalau nyari X itu kan sesuatu yang berhubungan dengan sumbu X pakainya GLB. Ya udah pakai rumus Vx kali T. Vx-nya ya berarti V0 cos alfa 60 kali cos 53 kali time-nya adalah 1 karena requestnya siapa 1 detik nih. Ya, dapat 36 ms. Jawabannya C. Kalau enggak A. Ya, lanjut kita cari Y-nya. Ya, pakai GLBB. Y sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Kok min sih? Karena kita OTW ke atas melawan gravitasi. Kalau V0 sin alfa sih? Iya, karena nyari Y, V0-nya wajib V0Y. V0Y adalah V0 sin alfa. Ya udah, kopas angka dapat 43. Jawabannya C, bener kan? Iya. Next, kayaknya ini soal 6 yang terakhir. Dia minta V0 lagi dengan data-data seperti ini. Ya, beda kayaknya ya. Jadi ceritanya kita disuruh nyari V0 dengan data-data alfa, Y, dan X ya. Kita cari V0-nya yuk. Tapi kita buntu nih kalau mau pakai GLB. Kita punya jarak mendatar 20 meter, V0-nya belum tahu, mau ditanya dan time-nya juga nggak tahu. Oke, stuck di GLB-nya. Kita coba ke GLBB ya. Ke GLBB kita bakal mainan rumus posisi Y yang katanya posisi Y-nya itu 10 meter ya. V0-nya nanti bisa kita coret. Kok bisa sih? Karena time-nya kita substitusi dari sini. Buat munculin V0 di ending. Intinya kita stuck pakai GLB, terus kita nyoba GLBB. Ya keluar sih variabel V0 gitu kan. Tapi kita nggak punya time loh. Maka time-nya kita harus substitusi. Dari sinilah kita bisa substitusi ya. Jadi ini matematika biasa dapat jawaban 25 meter per second. Nah gitu aja biar kalian nggak boring, kita udahin aja ya. Yang ngantuk bangun karena udah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.